kita masing-masing agar selalu eling, waras, sadar, dan bertindak wajar. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Tadi ada yang menanyakan soal tindakan hukum. Kami ini adalah tokoh-tokoh agama dan ada keterjelasan moral. Kita tidak ada dalam posisi untuk masuk ke dalam hukum. Yang kita dorong adalah ketika ada ketidakpuasan atau ada yang merasa hak-haknya terabaikan, silahkan mengajukan melalui tindakan hukum dan tidak memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan. Posisi kami ada di situ. Jadi tidak dalam rangka mengajukan gugatan hukum, tetapi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, kita dorong untuk menempuh jalur hukum ketimbang menempuh jalan yang menimbulkan kekacauan. Saya kira itu jelas posisi yang kita ambil. Ya tadi Pak Ruswan, silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan saja tadi soal pencegahan. Sebagaimana tadi oleh rekan-rekan yang lain, intinya bahwa kita ini memberikan sosialisasi bagaimana pemilu yang damai, khususnya kepada umat masing-masing. Itu diberikan penjelasan. Kemudian juga di lintas majelis atau lintas tokoh agama kita tetap saling mendukung, saling berjejaring untuk memperolehkan kedamaian dan pelaksanaan pemilu. Kemudian juga kita juga mengingatkan agar aparat keamanan agar tetap bijak dalam menangani persoalan-persoalan yang nanti terjadi maupun yang sedang terjadi, agar tetap di jalur kedamaian. Dan tadi kita posisi di mana? Tentu karena posisi kami sebagai tokoh-tokoh agama dan pemerintahan ada di jalur moral, di gerakan moral, gerakan spiritual. Jadi di situ kami berada. Itu saja. Ya, Pak Eko, silakan. Terima kasih. Saya Sri Eko dari Pimpinan Spiritual Nusantara. Kemuliaan, kebesaran, keagungan suatu bangsa karena persaudaraan dan perdamaian yang dimiliki. Suatu bangsa tersebut terpecah belah dan kemudian diadu domba serta mengalami suatu konflik sosial dan permasalahan, maka hilanglah kebesaran, keagungan dari bangsa tersebut. Ini yang menjadikan kami semua bersama-sama dan berkumpul. Pastinya kami bersama tidak mengharapkan bangsa kita ini terpecah belah. Kami tidak mengharapkan bangsa kita ini diadu domba oleh pihak manapun. Untuk itu kami berharap kepada para pemimpin, kepada Presiden Republik Indonesia, kepada para penyelenggara negara, Allah eling lan waspada. Ingat, jangan karena kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok dan golongan kemudian meninggalkan dan menghancurkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang luhur dan bermartabat. Semoga kebersamaan kita selalu mendapatkan jalan. Semoga doa-doa kita bersama selalu bisa menenteramkan bangsa dan negara yang kita cintai bersama-sama. Amin. Terima kasih. Barangkali dari Romo juga dari Ya, insya Allah ini tinggal Romo Kardinal Ignatius. Ya. Ini gongnya ini. Saya mengikuti diskusi ini. Salah satu kata kunci yang diulang-ulang adalah moral. Kata itu berulang-ulang tadi kita dengar.
Kalau saya membayangkan Indonesia itu suatu bangunan rumah yang indah, tetapi dasarnya rapuh, rumah itu akan hancur. Dalam perumpamaan ini saya merasakan bahwa saya yakin bahwa akhirnya yang akan sangat menentukan dalam jangka panjang negara dan bangsa kita adalah moralitas. Dan itulah wilayah kami, para pelayan komunitas agama yang berbeda-beda, semuanya sama menyerukan moralitas. Dan ketika moralitas itu semakin dilupakan, seperti apapun indahnya bangunan, nanti kalau kena tovan sedikit dia akan hancur. Oleh karena itu, kami sungguh berharap siapapun, para pemimpin, aparatur, siapapun, termasuk umat kami masing-masing, sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada moralitas yang mulia. Akhlak mulia, kata itu sungguh-sungguh sangat lekat dengan pribadi kita sebagai manusia, makhluk di hadapan Sang Kali. Ya, mungkin dari profil cukup? Oh, belum ya? Sudah. Cukup Ya? Oke. Dan demikian, saya kira berakhir nanti setelah ini masih ada satu, mohon izin. Silakan. Oh, itu dua. Ya wes, orang apa saya. Lu kayak terus. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak, ngomong izin, pertama saya video dari MNC Pak. Pak, palangnya dong. Poin nomor 1, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab melihat golputno. Ya orang gimana sih saya datang lebih awal ya. Tentang golput itu haram Pak. Mungkin ada yang ada dari keyakinan lain seperti apa nih Pak? Pandangan golput di keyakinan lainnya. Kemudian yang nomor 4, yang nomor 4, yang ini Pak, jangan memilih mereka yang bertentangan dengan dan atau melanggar prinsip luber dan jurdil. Mungkin ini bakal ke satu paslon, bisa dilanjut Pak atau gimana? Nah, terus yang terakhir Pak, ini baru-baru aja DKPP memberikan vonis kepada ketua KPU Pak Hasyim Asyari. Tanggapannya seperti apa Pak dari ya Pak? Nah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan KPU telah melanggar kode etik pedoman penyelenggara pemilu terkait dengan paslon Cawapres Gibran ya Pak ya? Terima kasih. Tanggapannya aja. Terima kasih Pak. Ya, saya kira itu dulu ya. Ini terakhir ya. Nanti berikutnya baru masing-masing bisa. Enggak, sudah, ini ronde kedua selesai. Maka dikasih 3 orang. Ya, saya berbicara dari Relasi Nusantara. Ini kan aparat keamanan terutama TNI Polri ya, kan cenderung ke pihak paslon tertentu, ya kan? Nah ini kalau terjadi chaos nanti bagaimana? Forum Peduli Indonesia Damai ini. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Sebelah sono, satu lagi. Dari MUPD, yang mau saya tanyakan kenapa tidak ada himbauan terhadap para elit politik itu yang membuat perpecahan dari para elit politik, apakah tidak ada himbauan tersendiri? Terus yang sepengetahuan saya selama proses berdirinya negara Republik Indonesia, konflik selalu memang ditimbulkan dari para kalangan agama dan bersumber dari keyakinan atau ideologi dari semenjak pemberontakan 48, DTRI, POSO, semuanya bersumber pada keyakinan atau ada mayoritas minoritas. Nah, yang saya khawatirkan adalah negara ini yang sudah bermacam-macam suku, agama, sudah terbangun persatuan dan terpecah oleh gara-gara agama gitu. Yang kedua, atau ada ini koreksi diri dari para tokoh-tokoh agama ini bagaimana membawa umatnya menjadi masyarakat yang cinta terhadap persatuan, damai dan pluralisme. Bagaimana tanggapannya? Yes. Cukup juga. Baik, Pak, seperti ini. Oh ya udah satu.
Satu aja. Wih cukup tinggal ditulis udah panjang banget ini tulisnya. Jadi dari Kompas ya? Ya, Kompas. Selamat sore, saya dari Toko Indonesia. Dari apa? Toko Indonesia. Toko. Ya. Pertanyaan saya, acara sore ini kan itu seruan Indonesia Damai temanya. Nah, artinya tadi yang seperti bapak-bapak katakan bahwa ini adalah satu seruan atau gerakan moral. Nah, di satu sisi kita melihat bahwa di minggu-minggu ini itu begitu kampus-kampus para cendekiawan, akademisi itu mereka sudah mulai bergerak di tataran ini juga bahwa itu adalah satu gerakan moral. Pertanyaan saya adalah tadi yang Bapak juga katakan bahwa bagaimana ujungnya ketika kita gerakan moral ini ujungnya kepada hukum, artinya gitu kan, ujungnya kepada hukum gitu. Artinya pertanyaan saya gini Pak, apakah gerakan moral ini sebatas moral seruan-seruan terus di kalangan para agamawan dan akademisi, kemudian dan mahasiswa, kemudian tindakan lebih jauh itu sepertinya sebatas itu dan kemudian hanya ramai sebatas hiruk-pikuk himbauan-himbauan dan gerakan seperti moral terus begitu, tapi ujungnya apa Pak? Apakah maksudnya kepada ya kepada bukan, maksud saya ujungnya itu apakah ada pertemuan intens yang bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama gitu untuk kemudian memberikan maksud saya lebih tajam satu solusi. Apa contohnya lebih tajam coba selain ini? Solusinya ya apa coba? Nah justru itu pertanyaan saya, solusi apa yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama? Terima kasih Pak, itu saja. Kompas, ya, sama saja. Udah ya cukup ya. Ya, jadi kalau nanti caos kan sudah dibayarkan tadi. TNI Polri nanti bagaimana? Disinilah sesungguhnya kita berdiri untuk mengantisipasi itu, menyadarkan masyarakat. Kalau masyarakatnya dibawa untuk caos tidak mau karena sadar bangsanya ini jangan sampai terpecah belah, saya yakin ini akan terkontrol dan akan bisa sadar bersama-sama. Kalau ternyata yang tidak sadar atau yang belum sadar atau yang akan membawa perpecahan itu elitnya, itu tadi ada pertanyaannya. Ya. Dari sini juga kita mengajak, memperingatkan. Kita masing-masing punya umat masing-masing. Kalau umatnya nanti bersatu, gak ikut meladeni yang untuk orang membawa caos, walaupun itu pejabat tinggi, walaupun itu tokoh tinggi, walaupun itu tokoh elit, saya yakin mereka akan mengikuti masyarakat yang banyak. Di sini letaknya bahwa moral dan kesabaran, tidak emosional itu terus terjaga oleh kita. Kemudian tokoh itu kira-kira mau ujungnya apa? Ya ujungnya inginnya damai, ujungnya inginnya damai. Orang cuma pilihan kok. Pilihan itu kan 5 tahun sekali. Kalau sudah dipilih ya sudah, tinggal 5 tahun lagi. Maka dari berpikir yang sangat sederhana dan simpel, ingin mengukur 5 tahun sekali. Kalau sudah 5 tahun ini nanti terpilih siapa, hormati. Siapapun yang terpilih, hormati. Ketika sudah terpilih dengan baik, kalau masih ternyata belum puas nanti, yang ditentukan menang belum puas, ada jalur hukum. Maka kita menyerahkan ke hukum, maka masyarakat diminta untuk memonitor dan untuk menjaga, untuk terus-menerus mengawasi perjalanan pemilu ini, dan jika ada hukum sampai perjalanan hukum pun masyarakat harus ikut mengawasi. Yang lain akan melengkapi, silakan. Terima kasih Pak Kiai. Tadi pertanyaan tentang golput. Ya, dari perspektif gereja, ikut memilih itu bukan hanya soal kewajiban konstitusional, tetapi juga panggilan iman untuk memilih
yang terbaik dari antara bangsa. Dan itu juga Keluaran 18 ayat 21 menyebutkan, pilihlah dari antara bangsa itu cakap, takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suam. Jadi ini juga sebuah panggilan iman. Dalam arti itu sebetulnya golput menjadi tidak pilihan iman. Dan apa yang ditanyakan tadi nomor 4, yang melanggar prinsip luber itu berlaku kepada semua. Jadi kita tidak tendensius terhadap paslon tertentu dalam keputusan. Terkait dengan, ya mungkin nanti yang lain belum bisa jawab, tapi terkait dengan putusan DKPP terhadap KPU itu punya mekanismenya sendiri. Tapi kan kita sudah tahu bersama bahwa termasuk MK juga ada keputusan yang pelanggaran etik, dan itu sudah final. Semua kita harus terima bahwa ada persoalan etis yang kita hadapi. Ya ini harus kita tanggung bersama sebagai bangsa Indonesia di masa depan. Saya kira itu untuk sementara dari teman-teman lain. Baik, kami dari umat Hindu di samping kita seruan damai juga akan melakukan Santi Puja, jadi berdoa untuk kedamaian pelaksanaan pemilihan umum ini. Samping upaya kita satu tokoh agama, tentu kita berdoa menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa di desa yang dewasa. Semoga atas doa kita kepada Tuhan Maha Kuasa, Indonesia tetap damai. Dan selalu kita ingatkan, kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada 3 stansa. Stansa pertama, mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Stansa kedua, mari kita berdoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Terima kasih. Mari lanjut. Ya silakan Pak Budi. Ya, Pak Budi. tadi ada pertanyaan yang soal haram dalam agama lain. Ajaran Konghucu 5.000 tahun yang lalu sudah mengatakan Tuhan mendengar seperti rakyat mendengar, Tuhan melihat seperti rakyat melihat. Maka kepada setiap umat, setiap warga wajib untuk mengeluarkan suaranya yang bebas, merdeka, tidak mengabaikan semua bisikan, rayuan, dan tekanan, tapi benar-benar harus keluar dari hati nurani. Karena suara hati nurani lah itu yang sama dengan suara Tuhan. Bagaimana harus memilih pemimpin? Ada kriterianya. Ini berlaku umum ya. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pendeta Guntur. Yang pertama ke atas, takut dan taat akan Tuhan. Takut kalau berbuat yang menyimpang dari kebenaran, taat untuk menjalankan apa yang baik. Ke bawah, dia harus mencintai tanah air dan bangsanya seperti orang tua mencintai anaknya. Tidak ada transaksi. Ke belakang, seorang pemimpin itu harus mempunyai pemahaman sejarah, budaya, adat istiadat, sehingga tidak akan terjebak pada kesalahan-kesalahan besar yang akan dilakukan atau yang pernah dilakukan sebelumnya. Mereka bisa belajar dari masa lalu. Ke kiri, kita hidup di dalam zaman yang selalu bergolak, berkembang, berubah. Pemimpin itu harus meneladani, memberi teladan agar seluruh rakyat itu mau belajar setiap saat, setiap hari, karena yang dihadapi selalu baru. Jika kita tidak mau mengikuti, kita akan ketinggalan. Ke kanan, pemimpin itu bukan hanya pandai merangkul, berbicara, berdialog, berkomunikasi dengan masyarakatnya dalam segala strata, tapi juga mau bergaul keluar secara internasional sehingga bangsa ini bisa terangkat martabatnya. Dan ke depan pemimpin itu harus mempunyai kecekatan, kesigapan, karena dunia itu selalu berubah. Sementara yang di tengah, pemimpin itu harus belas asih, harus jujur, adil, harus punya kearifan, kebijaksanaan, dan punya keberanian. Nah, ini yang harus menjadi pedoman kita semua. Kita yakin kalau semua rakyat, semua umat kita bisa merenung satu malam sebelum hari pencoblosan, katakan 13 malam, dan kemudian bicara dengan hati nuraninya, mereka akan terpanggil untuk memberikan suara yang terbaik kepada orang yang tepat. Dan semuanya nanti hasilnya
serahkanlah kepada Tuhan, karena suara hati nurani yang paling dalam adalah suara Tuhan itu sendiri. Dan ini harus digembar-gemborkan, sehingga ketika rakyatnya sadar, rakyat ini kan punya anak juga, apakah anaknya itu TNI, Polri, ASN atau apapun, mudah-mudahan anak-anaknya ini akan ikut suara orang tuanya bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan bangsa ini yang dipersatukan untuk 350 tahun, dibangun 78 tahun. Kalau ini sampai pecah retak, percaya saya tidak akan pernah kembali lagi yang namanya Indonesia. Ini yang harus gembar-gemborkan agar yang ditakutkan tentang chaos segala macam tidak akan terjadi dan tidak pernah terjadi di Indonesia. Indonesia bisa lestari kalau kita bisa mengingatkan semuanya, termasuk pemimpin kalian. Tapi kalau pemimpinnya tidak bisa diingatkan, kita masih punya harapan besar mengingatkan rakyatnya, karena pemimpin pun adalah sebenarnya anak dari rakyat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Pilih mungkin cukup dan sekarang waktunya. Pak Pilih, silakan. Ya, saya lanjutkan tadi yang disampaikan suara rakyat itu adalah suara yang paling mutlak ya. Di dalam bahasa Latin ada yang disebut Vox Populi, Vox Dei, yaitu suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita berada di sini adalah untuk seruan pemilu damai. Pemilu adalah sebuah proses, yang kita serukan adalah prosesnya yang memenuhi kriteria tadi, jujur, adil dan sebagainya. Bukan mengarah ke siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, jadi kita ingin prosesnya itu baik. Kalau semua kriteria itu dipenuhi, moga-moga bisa terpilih seorang pimpinan yang tepat, yang cocok dengan kemauan masyarakat secara luas. Itu harapan kita. Kita duduk di sini, kita tidak melakukan suatu menentang sesuatu atau menepuk sesuatu yang keras dan sebagainya, tidak. Kita justru ingin menyerukan kedamaian, masyarakat yang damai. Para tokoh agama dijejer di sini untuk menunjukkan selain kepada masyarakat bahwa kita semua mempunyai kesepakatan yang sama yaitu damai. Kita juga menunjukkan kepada umat kita masing-masing, ayo kita bisa berbuat sesuatu untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan yang makin baik. Terima kasih.